Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mursili Muhammadan bil bisyarati wan nadharah wa hadana ila maulal karimi bi ahsani dilalatiha ala tahara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita ta'zimi guru kita semua, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, yaitu Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Syarif Asyawali bin Kiai Haji Muhammad Mudarris, Allah yarhamu rahmatal akhwat. Saya memang sudah kenal beliau dari seperti yang beliau sebutkan tadi, dari multaqo yang keberapa gitu, dan juga berjumpa di ketika haji ya, beberapa kali haji berjumpa. Sebetulnya saya diundang ke sini, saya nggak tahu kalau ini pesantren beliau, karena Ustadz Dwi nggak begitu jelas bilangnya, ngomongnya pesantren Sabilul Inkar dan tidak memaparkan beliau ini siapa gitu. Saya yang gampang lupa sama nama, kalau wajah pasti ingat begitu, wajah insya Allah ingat. Begitu sampai di depan sini, masya Allah, saya diundang sama cahaya yang ada di tempat ini, yang diturunkan dari bapaknya, dari ayahandanya Kiai Haji Muhammad Mudarris, yang mana tempat ini menjadi penuh dengan cahaya karena kedatangan beliau membuka ma'had di sini dan menjadikan pesantren yang masya Allah muridnya tadi dikatakan mencapai 1.500 orang, masya Allah, di tengah hutan. Iya Ustaz, 1.500 santri di tengah hutan, masya Allah. Ini kalau tidak dengan niat yang kuat, yang sungguh-sungguh tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala membantunya, membelanya, Nabi Muhammad SAW ridho dengan hidupnya, maka tidak mungkin antum datang dari jauh-jauh ke tempat ini. Apa yang menarik kecuali karena menginginkan ilmu, menginginkan kedekatan dengan Nabi Muhammad, menginginkan kedekatan kepada Rasulullah SAW, dan menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya muliakan para guru asatidzah yang hadir bersama kita pada malam hari ini, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua, juga kepada Ibu Nyai, istri daripada Burunda ayahanda Bapak Kiai Haji almarhum Muhammad Mudarris. Semoga Allah panjangkan usianya, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepadanya, dan diberikan kepada kita semua kemuliaan dari kemuliaannya. Mudah-mudahan kita semua kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, bersama Nabi Muhammad SAW.
Pak Kiai, kalau antum tadi bilang terima kasih atas kedatangan saya ke tempat ini, maka pada kesempatan ini saya juga mengucapkan 2 kali, 5 kali, 10 kali lipat terima kasih kepada antum karena telah mengundang saya ke tempat ini, memberikan, menghiasi mata yang hina ini dengan pemandangan yang begitu indah. Jamalullah, keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, keindahan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bersama-sama bersalawat tadi, bersama-sama melantunkan selawat dengan penuh semangat, keluar dari lubuk hati yang paling dalam, terpancar dari lisan-lisan antum semua cahaya daripada cahaya selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang nampak di tempat ini adalah cahaya dan keindahan Rasulullah. Terima kasih Pak Kiai, saya sudah diberikan pemandangan yang begitu indah pada malam hari ini, pemandangan yang insya Allah tidak akan saya lupakan seumur hidup saya. Mudah-mudahan selawat kita, salam kita kepada Nabi Muhammad SAW dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Tuhan pasti dibalas oleh Allah. Langsung dibalas cash saat itu juga. Setiap kita berselawat, setiap kita bersalam kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW, maka saat itu pula Allah membalas salawat kita, Allah membalas salam kita. Satu hari di pagi hari yang cerah, keluar baginda Rasulullah SAW dari rumah beliau, dan beliau tersenyum bahagia. Sahabat yang memperhatikan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, asbahta wa yura fi wajhikal bishr." Wahai Rasulullah, pagi ini kami dapat engkau dan nampak di wajahmu cahaya kebahagiaan, senyuman ya Rasulullah. Rasulullah kalau tersenyum, hadirin hadirat sekalian, adik-adik semua yang saya cintai dan saya muliakan, Rasulullah kalau tersenyum ka'annahu qit'atun minal qamar, seakan-akan potongan dari bulan purnama. Mudah-mudahan mata kita semua yang hadir di tempat ini telah dimuliakan oleh Allah untuk bisa memandang wajah Nabi. Pagi ini aku lihat engkau bercahaya bahagia ya Rasulullah, kata sahabat. Beliau kemudian mengatakan, "Na'am, ya, aku bahagia sekali hari ini, pagi ini. Atani anti min indi rabbi, semalam datang kabar dari Tuhanku melalui malaikat Jibril. Wa qala li, dan berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadaku, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ma min ahadun min ummati yusalli alaika illa sallaitu alaihi. Ma min ahadin min ummati yusallim alaika illa sallamtu alaihi. Tidak ada seorang pun dari umatmu ketika dia bersalawat kepadamu kecuali aku langsung membalas salawatnya. Dan tidak ada seorang pun dari umatmu dia bersalam kepada engkau kecuali aku pun bersalam untuknya. Salawat dari Allah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kalau diletakkan di satu timbangan, lalu amal seluruh manusia diletakkan di satu sisi timbangan yang lain, maka satu selawat dari Allah lebih berat dari seluruh amalan manusia yang ada. Satu selawat seperti yang tadi disebutkan dibalas oleh dengan 10 selawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang lisannya selalu basah berselawat kepada Nabi Muhammad itu bertanda bahwa orang itu diinginkan kebaikannya oleh Allah. Orang itu diinginkan kebaikannya oleh Allah. Kenapa demikian? Karena selawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu
pekerjaan yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat juga melakukannya. Jika Allah berselawat kepada Nabi Muhammad, maka selawat Allah itu tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya, seperti sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghadir, Al-Awwalu Al-Akhir, yang tidak ada awalnya dan tidak ada habisnya, tidak ada akhirnya. Salawat para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian Allah perintahkan orang-orang beriman untuk berselawat kepada Nabi. Jadi orang yang senantiasa ringan lisannya untuk berselawat kepada Rasulullah SAW, maka orang ini sebenarnya adalah orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah. Orang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang anti selawatan, nggak suka selawatan, majelis selawatan, ini dikhawatirkan orang ini tidak diinginkan kebaikan oleh Allah. Dikhawatirkan dia nggak terpanggil ketika Allah menyeru kepada orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nggak dipanggil dia. Kalau nggak dipanggil berarti naudzubillah. Yang dipanggil cuma orang-orang beriman untuk berselawat kepada Nabi. Di luar orang beriman nggak disuruh selawat. Buat apa yang diselawat? Lisan kamu kotor, lisan kamu najis. Kamu jangan berselawat kepada kekasihku Muhammad. Yang aku izinkan berselawat kepada kekasihku Muhammad hanya orang-orang yang aku izinkan kebaikannya kepada mereka. Maka teruslah berselawat kepada Nabi. Dulu waktu Darul Mustafa, kita tuh belajar benar-benar di push. Gak ada waktu luang buat kita. Bahkan kita tuh seperti kejar-kejaran dengan waktu. Harus belajar, harus menghafal, begini, harus ini. Kejar-kejaran sama waktu. Seperti waktu itu kurang. Kalau boleh minta sama Allah, ya Allah, tambahin satu hari jangan 24 jam, tambahin kan ya 12 jam lagi gitu. Biar nambah ya spare waktu kita. Istirahat tidur paling cuma 6 jam. Paling banyak. Kadang-kadang sampai tertidur ketika zikir, ketika biasa itu antri ya. Ada yang tidur di kamar mandi. Ada di sini tidur di kamar mandi. Pura-pura buang air kalau tidur di kamar mandi. Karena memang begitulah antri. Ya. Kita tuh kejar-kejaran sama waktu di sana. Mungkin antum pun begitu di sini. Tapi satu hal yang membahagiakan dan membuat piknik tamasya hati kita itu ketika malam Jumat. Kalau sudah malam Jumat, itu malam di mana di Darul Mustafa di Musola Ahli Kisah kita mengadakan maulid. Orang Ahmad mengadakan maulid, semua santri wajib hadir dan orang-orang dari luar pun hadir mendengarkan ceramah beliau. Guru kita yang mulia Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Itu rasanya seperti tamasya. Apalagi merasakan tiap malam Jumat itu bahagia, bahagia hati malam Jumat. Sampai juga libur sih sebelumnya. Tapi bahagia luar biasa bahagia. Gila luar biasa. Karena malam ini akan diadakan maulid Nabi Muhammad. Orang yang berbahagia dengan Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad lebih berbahagia lagi keadaannya. Orang yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada manusia yang lebih mencintai kita. Orang yang merindukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang pun yang lebih rindu kepada kita melebihi rindunya Nabi Muhammad kepada kita. Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah turun dari tangga masjid, duduk di tangga masjid. Kemudian beliau mengetuk-ketuk tongkatnya di tanah. Beliau mengatakan, wa syauka ila ikhwani, wa syauka ila ikhwani. Duhai rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Rindu aku kepada saudara-saudaraku, kata Nabi. Sahabat mendengar itu kepingin jadi saudaranya Nabi yang dirindukan Rasulullah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah,
Kami kah saudara engkau? Lah, bal antum ashabi. Kalian semua sahabat-sahabatku. Lalu siapa saudara-saudaraku ya Rasulullah? Beliau mengatakan saudara-saudaraku adalah orang-orang alladzina ya'tuna min ba'di yu'minu bi wa lam yarani. Mereka orang-orang yang datang setelah aku, mereka beriman kepadaku dan mereka tidak pernah melihat wajahku. Mudah-mudahan seperti kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mencintai Nabi Muhammad SAW di dunia ini, besok di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Besok di akhirat kita bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Di malam yang mulia, tempat yang mulia, bulan yang mulia, kita semua dikumpulkan oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi yang mulia. Rasanya saya nggak yakin dan hampir mustahil kalau Allah tidak menginginkan kemuliaan buat kita. Ditempatkan di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, di bulan yang mulia, di malam yang mulia, berselawat, mengagungkan Nabi yang mulia. Yang melakukan itu pasti orang yang ingin dimuliakan oleh Allah SWT. Kalau nggak disingkirkan ke tempat yang lain, masih banyak tempat yang lain, tempat yang hina yang lain masih banyak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, teruslah berselawat karena selawat ini mengimbangi tuh, kalau antum lagi belajar mengimbangi pressure yang ada di otak kita di sekolah kita, hafalan segala macam itu supaya pressure-nya itu nggak terlalu menekan jiwa kita, imbangi dengan banyak baca selawat. Ada satu ponakan saya, dia sekolah semacam kayak pesantren tapi yang seminggu sekali pulang. Apa itu namanya? Boarding school di Al-Azhar. Di Al-Azhar dia ngapal Quran di sana. Dia ngapal Quran di sana. Ponakan saya ngapal Quran ya, di situ pesantrennya, boarding schoolnya nggak diajarin tuh selawat, kumpulan kayak gini selawatan. Ada malam Jumat selawatan, maulidnya mereka nggak ada itu dan yang melakukan itu. Nah ini anak ayahnya adik saya, ada kepada saya mau ini kalau anak saya, ya ponakan saya berarti agak kayak spelling gitu. Ya, kadang-kadang dia suka ngomong sendiri begitu. Pemarah, tiba-tiba jadi emosional, macam-macam yang dilakukan. Dia suka mendengar bisikan-bisikan di kepalanya begitu. Hal-hal yang meragukan dia bahkan, naudzubillah, tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya bisikan-bisikan yang membuat dia ragu, naudzubillah, tentang Allah bahkan. Saya bilang itu palanya panas. Dia ngapal Quran tapi nggak pernah selawatan. Karena memang sebelumnya dibilang di sana nggak ada selawatan, tidak ada selawatan. Suruh dia kalau di sana nggak, orang-orang nggak baca selawatan, suruh dia bawa dengar qasidah selawatan gitu, selawat dia dengerin, dia baca gitu. Sering-sering baca dan sehari minimal baca 100 kali dari selawat. Dan alhamdulillah sebulan setelahnya saya dengar kabar lagi, ini udah luar biasa sekali. Karena memang pressure itu perlu ada ketenangan itu ada dalam selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah jemaah ini setiap malam Sabtu, masya Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, dapat pahala, dapat perhatian dari Allah, dapat perhatian dari Nabi Muhammad SAW, juga dapat ketenangan jiwa di hati kita. Tidak ada yang lebih indah dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada manusia yang akhlaknya lebih indah dari Rasulullah SAW. Beliau sangat peduli kepada umatnya, orang-orang miskin, anak-anak yatim. Bahkan ketika beliau akan wafat dalam keadaan sakaratul maut, pesan terakhir beliau tentang sholat dan anak orang-orang susah. Usikum bis sholat wa ma malakat
bilang, ya Rasulullah, saya tiap hari kerja, kasih makan saya, anak istri saya di rumah juga ada saya, yang setiap hari hanya duduk di masjid bersama engkau. Saya kepingin adik saya ini juga kerja sama saya, bantu saya. Kata itu si abang kepada Rasulullah supaya adiknya diizinkan untuk kerja sama dia. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Rasulullah bilang kepada si kakak ini, la'allaka bihi turzak. Boleh jadi, kalau boleh jadi dari Nabi, lisan yang tidak pernah berbohong, berdusta, itu artinya pasti. Boleh jadi atau pasti kamu diberikan rizki oleh Allah sebab adikmu ini. Sebab kau izinkan dia untuk menuntut ilmu. Berapa banyak orang tua yang rizkinya lancar ketika anaknya dimasukkan ke pesantren. Dan saya merasakan itu. Anak saya yang pertama, Ali, doakan dia sedang belajar di Tarim, di Darul Mustafa. Semoga Allah mudahkan semuanya. Allah berikan dia ulama salihin, mulia salihin. Dia belajar di sana biaya besar. Waktu memberangkatin saya dan Ustaz Ahmad Idris, Kiai Haji Ahmad Idris, itu sampai jual mobil. Saya jual mobil kan, nggak ada uang, tiket pesawat mahal, gitu. Jual mobil. Buat saya berangkat dan bawa anak saya dan juga ponakan saya, anak dari almarhum Kiai Ubaidillah Khalid, saya punya kakak. Kenal juga dengan beliau, dengan Kiai Haji Muhammad Syarif di Multaqo. Beliaulah yang jadi selalu di panitia di Multaqo. Akhir Kiai Haji Ubaidillah Khalid. Saya bawa ponakan saya biayai juga anak saya, karena abahnya udah meninggal. Jual ke mobil. Ini kisah nyata ya, bukan apa namanya cerita dongeng atau apa, atau dari sejarah. Saya ngalamin. Saya jual ke mobil saya, jual dengan harga 100 jutaan. Saya buka aja lah, begitu. Berangkat ke sana, titip anak saya ke Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, guru kita yang mulia. Terus nggak lama, setelah itu pulang kembali ke tanah air, nggak punya kendaraan, nggak punya mobil selain motor. Kalau dakwah jauh-jauh minta dijemput atau naik Grab segala macam, agak sulit keadaan. Saya yakin anak kita taruh untuk menuntut ilmu, kita biayai mereka, insya Allah Allah akan ganti semua. Cuma 2 bulan setengah, ya 3 bulan, 2 bulan setengah. Datang rezeki min haitsulah yahtasib, ada orang mau jual tanah, minta tolong saya tuh apa namanya kali aja dari kawan yang mau beli tanah itu. Saya cuma ngomong doang sama satu orang tuh karena di situ dijual. Jadi begitu. Nggak ngambil untung, saya nggak naikin harga, enggak. Begitu. Ketika laku dikasih uang sama ya kebetulan yang punya tanah itu kawannya abang saya melalui kakak saya juga yang lain. Dikasih uang buat beli mobil. Begitu. Seharga 250 juta. Jualnya 100 juta, gantinya 250 juta. Dan antum belajar di sini, ini menggugurkan dosa orang di kampung. Makanya mungkin anak-anak yang belajar ini, saya sering bilang sama jamaah saya di Jakarta, kalau ada anak di kampung ini yang paling pinter, jangan yang nggak pinter, yang paling pinter, dia pengen belajar agama, bahkan pengen sampai ke luar negeri, biayai, kasih biaya, kasih beasiswa. Tapi ada MOU, dia harus pegang masjid, harus memakmurkan masjid nanti sepulang dari belajar. Kenapa? Dia masih belajar aja, belum jadi ustaz, belum jadi kiai, dia masih belajar. Dasarnya menguburkan dosa orang satu kampung. Kok bisa? Ada ilmu-ilmu yang hukum dipelajarinya fardu kifayah. Kayak ilmu tafsir, ilmu nahwu, sharaf, begitu. Di Jakarta mana ada orang ngaji ilmu nahwu? Mustalah hadis, ilmu tafsir, usul tafsir, itu semua fardu kifayah dipelajari. Artinya kalau satu kampung gak ada yang belajar, dosa semuanya. Gak ada pengajian itu di Jakarta, gak ada.
yang ngaji Jurmiyah aja nggak ada. Di pesantren doang adanya. Jakarta kali Safina, Fathul Qorib, ya begitu. Itu pun ngajinya dengerin doang. Begitu. Wallahu a'lam ngerti apa enggak? Husnudzon aja dah kalau ngerti. Karena santri yang belajar dari anak kampung, belajar dikirim ke pesantren gitu. Contohnya pesantren ini belajar ngaji, belajar sholat, belajar ilmu alat, belajar fikih, belajar apa namanya usul fikih dan lain sebagainya, hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Maka dulu dosa orang satu panggilan baru belajar. Gimana kalau udah jadi? Gimana kalau udah manfaat? Jadi jangan berkecil hati, saya nggak kayak saudara-saudara saya belajar kuliah segala macam. Antum lebih mulia dari itu semua. Antum lebih mulia dari itu semua. Kita akan ditugaskan dengan tugas yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang-orang yang mulia yang Allah izinkan untuk mengambil, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dan warisnya Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warasatul jadi pewarisnya Nabi, penerusnya Nabi, penerus dakwahnya Rasulullah SAW. Alhamdulillah tempatnya tepat. Begitu, dengan guru-guru yang tepat, yang sanatnya bersambung, keilmuan yang sanatnya bersambung sampai Rasulullah SAW. Banyak orang sekarang belajar dari guru-guru yang nggak jelas. Belajar begitu, baru berapa hari belajar, tahu besok sudah bisa kiri, kafir, begitu. Saya punya tetangga dekat rumah tuh ada masjid, dekat rumah masjidnya mereka gitu ya. Itu orang yang begitu deh, yang kiri, bid'ah segala macam. Ada tetangga rumah. Tadinya nggak pernah sholat ke masjid, nggak tahu sholatnya di mana, di alam arwah atau di mana saya nggak tahu. Kemudian hijrah ceritanya dia, alhamdulillah dia hijrah. Dia mau jadi orang baik, jadi hadir sholat di masjidnya dia ada kelompoknya. Hadir ke masjid itu rajin, lama-lama ikut pengajian. Dulu sebelum dia ngaji, sebelum dia ke masjid, kalau saya ketemu saya di jalan, keluar bawa motor mau ngajar tempat-tempat yang dekat, selamat Ustaz, assalamualaikum, senyum di wajahnya. Pas ngaji di tempat itu lewat papasan sama saya salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu kadang-kadang malah emosi di salamnya assalamualaikum, emosi. Ketika saya tanya, saya punya salah apa? Tanyain sama tetangga saya, saya punya salah apa? Kok dia jadi ketus sama saya? Mungkin saya punya salah. Dia bilang, saya diajarkan sama guru di masjid itu nggak boleh berbaik-baik sama orang yang ngajarin syubhat, yang ngajarin bid'ah. Dan saya dikata mereka Ustaz syubhat. Ya alhamdulillah ya, masih syubhat bukan haram. Kalau melihat itu sesuatu yang tepat. Antum belajar, sekali lagi belajarnya antum mengumpulkan orang di kampung. Kalau dikatakan tadi ini pesantren Sabilul Hasanah, pada hakikatnya Sabilul ilal Jannah. Nabi SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu dalam fi riwayat sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya guna menuntut ilmu, dia ingin belajar, mencari ilmu agama, ilmu warisannya Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mudahkan, Allah akan buka jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baru belajar. Pahala antum sama pahala anda kalau lagi sholat 2 rakaat sama-sama sholat 2 rakaat banyakan antum. Tapi mudah-mudahan saya tetap tercantum sebagai santri dan tidak mau berhenti jadi santri. Ya, Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah sampai usia tua jenggotnya putih
kemana-mana masih bawa mahbarah. Tahu mahbarah, tempat tinta sama buku, seperti santri. Murid-muridnya bilang, ya Syekh, ya Imam, fi hadasin, di umur setua ini dan dengan ilmu yang sedalam engkau, wa anta ma'al mahbarah, dan engkau masih bawa-bawa tempat tinta itu. Apa beliau bilang? Ma'al mahbarah ilal mahbarah, ma'al mahbarah ilal mahbarah, bersama tempat tinta hingga ke liang kubur. Beliau tidak rela melepas status santrinya. Kenapa? Karena orang yang keluar dari rumahnya, man kharaja li talibil ilmi fa huwa fi sabilillah kata yarji'. Siapa orang yang keluar dari rumahnya guna menuntut ilmu, maka dia fi sabilillah sampai dia pulang lagi ke rumah. Jadi antum ini fi sabilillah semuanya. Masya Allah. Artinya kalau antum sholat nilainya 70 kali lipat daripada orang yang bukan fi sabilillah. Masya Allah, baru belajar dilipat gandakan. Nanti kalau udah jadi ustaz berkatnya 2. Ya, orang-orang dapat berkat itu kalau berkatnya besek. Bahasa sini besek ya? Besek. Ya. Orang-orang dibagikan besek saran 1, ustaz berapa? 2. Tapi jangan itu kita tanya, saya mau jadi ustaz, biar kenapa? Biar terbeseknya 2. Ya. Rendah amat niat. Pengen meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Santri itu yang orang yang menuntut ilmu, hatta ikan di laut doain dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada para santri, orang yang menuntut ilmu, hatta hitanu fil bahr, hingga ikan di lautan berselawat kepada penuntut ilmu. Masya Allah. Malaikat menebarkan, Jibril menebarkan sayapnya untuk jalan santri, untuk jalannya santri, bukan pakai karpet merah, pakai sayapnya Jibril. Ridho bima yasna, ridho dengan apa yang mereka lakukan. Ikan itu berselawat sama. Makanya santri nggak boleh makan ikan. Ada seorang kiai punya pesantren, pesantren ada kolam ikan, bikin kolam ikan di piala ikan di situ, taruh ikan sekian ton. Waktunya panen 3 bulan itu nanti dipanen nggak ada ikan. Ternyata santri mancingin sampai malam. Lalu dia sampai membuat luar biasa ini. Akhirnya kiainya bilang sama santri-santrinya, santri semua, ikan itu berselawat buat santri, buat orang yang ngaji, menuntut ilmu, makanya ente nggak boleh makan ikan. Oh begitu ya, iya nggak boleh santri makan ikan. Taruh lagi tuh ikan 3 bulan panen berhasil semua. Gak ada yang ambil. Setelah berapa lama Pak Kiai diundang ke perkampungan nelayan. Santrinya suruh ikut semua, Pak Kiai santrinya ajak semua. Ya udah diajak santri, diundang sama di perkampungan nelayan. Selesai acara, syukuran segala macam, maulid, santri baca maulid, dihidangkan makanan, semua makanannya ikan. Gak ada daging, gak ada ayam, ikan semua di perkampungan nelayan. Ketika waktunya makan, silakan tuan rumah, silakan Pak Kiai makan. Ini mau makan, santrinya diam semua. Kata tuan rumah, Pak Kiai, itu santri kenapa nggak bermakan? Lo nggak tahu, kenapa kalian nggak bermakan? Pak Kiai ikan. Gak boleh. Kata Kiai, ikan yang kagak boleh dimakan itu ikan yang berselawat kepada kalian. Ikan yang berselawat itu ikan yang masih hidup. Kalau ikannya udah mati udah gak berselawat lagi, sikat. Itu bisa dipakai aja biar selamat ikannya. Alhamdulillah orang yang menuntut ilmu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ketika dalam menuntut ilmu, dalam belajar, ada kesusahan, ada kesulitan yang kita hadapi, jangan menghadapi, jangan nyerah. Karena orang yang nyerah dengan pahitnya menuntut ilmu gak akan dapat apa-apa di kemudian hari. Jangan nyerah, punya semangat yang kuat bahkan dalam menghadapi apapun ujian kita dalam hidup ini. Sekarang kalau kita nyerah sekarang, besok kita akan lebih menyerah lagi dengan tantangan-tantangan hidup yang ada. Hafalan yang sulit, pelajaran yang sulit, kejar. Bagaimana caranya? Tanya teman. Kalau bisa jangan tidur di malam hari sebelum kita tahu, kita ngerti pelajaran yang kita pelajari hari ini. Dulu, kenapa nih? Ini bocoran aja nih. Ya, bocoran gimana Habib Umar mendidik kami dulu. Karena kami masih sedikit waktu itu. Ketika kita orang masih belum banyak, lalu Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, guru kita yang mulia, bertanya, mau merapikan kelas. Siapa di antara kalian yang sudah baca kitab Risalatul Mu'awana? Berdiri. Siapa yang sudah baca kitab Safinatul Najah? Berdiri. Saya ketika itu sudah baca, sudah selesai. Saya berdiri. Kemudian Habib Umar bertanya sama saya. Yang saya selalu ingat sampai hari ini dan seterusnya. Ketika belajar di sana, beliau tanya, paham tuh? Sudah selesai kan? Paham? Insya Allah Habib. Istau'abtum yang dikuasai, insya Allah. Karena nilai saya waktu itu 90, terbaik di kelas. Bukannya sombong, pamer aja. Enggak, saya mau bilang saya yakin istau'abtum ketika kata-kata Habib Umar bilang kamu kuasai itu kita. Saya bilang, na'am Habib, nilai saya tinggi. Ternyata bukan itu. Beliau bilang, bisakah kamu ngajarin kitab Safinatul Najah kepada orang lain? Saya bilang, ya kagak bisa nih. Suruh ngajar, artinya dia habis belajar, habis itu suruh ngajar. Bisa nggak? Enggak, Habib, belum bisa. Tidak, mas tahu waktu. Kalau begitu kamu belum menguasai. Itu terekam di kepala saya. Selama belajar di sana terekam di kepala saya. Jadi nggak akan mau hatam kita pindah ke kitab yang lebih tinggi sebelum saya bisa ngajarin kitab itu. Kalau ada yang kata suruh bisik di kelas yang kosong. Alhamdulillah dengan cara seperti itu nggak pernah malam saya tidur. Begitu tidur pulas, begitu bisa tidur nyenyak. Sementara ada satu ibarat fikika nahuka yang saya nggak paham dan saya terus tidur, gitu enak tidur, nggak bisa. Harus paham dulu apa maksud ibarat itu, baru bisa tidur. Setiap hari, alhamdulillah. Dan begitu murid-murid beliau yang mengatakan pertama, dulu nggak tahu yang belakangan, nggak ngerti saya. Dulu seperti itu. Jadi begitu, jangan menyerah. Seberat apapun. Pahit sekarang, manis di kemudian hari, tapi wallah, demi Allah, kalau saya disuruh memilih, bebas memilih, mau pilih keadaan saya sekarang atau keadaan seperti antum saat ini, saya akan memilih demi Allah. Saya akan bilang saya mau jadi santri lagi. Saya kurang waktu itu belajar, saya kurang benar, masih ada kekurangan, saya mau balik lagi menjadi santri. Karena ternyata dalam hidup saya, masa-masa terindah dalam hidup saya adalah masa-masa ketika belajar ilmu agama. Menjadi seorang santri itulah masa-masa terindah dalam hidup kita. Nanti aku merasain kalau udah dewasa. Jadi sekali lagi jangan menyerah ya ikhwan. Saudara-saudari yang mulia, jangan menyerah. Kalau ada halangan dalam hidup kita, ada ujian dalam hidup kita yang mesti kita hadapi, berdoa sama Allah, minta pertolongan Allah, minta bantuan Allah. Tapi mintanya dengan adab, mintanya dengan akhlak, minta seperti orang optimis meminta, jangan minta seperti orang pesimis meminta. Andai kata kita dalam perjalanan hidup ini kita ketemu ujian segede gunung di depan kita, sementara kita harus melewati gunung ini, maka jangan meminta seperti orang pesimis meminta. Dan kurang layak
meminta seperti itu di hadapan Allah. Apa permintaan mereka? Mereka mengatakan orang-orang pesimis, ya Allah, singkirkan gunung ini dari hadapanku. Hancurkan gunung ini ya Allah dari hadapanku. Allah maha mampu. Tapi itu permintaan orang pesimis. Allah suruh hancurin gunung biar dia bisa lewat. Lah, bukan kayak gitu. Itu bukan adab meminta yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengalami 3 tahun setengah di boykot. Beliau menghadapi dengan menjalani, dilempari batu di Taif. Beliau menjalani cacian dan makian. Beliau tak minta mereka untuk dihukum, dilempari batu begitu. Ketika malaikat gunung datang kepada Nabi Muhammad SAW, kata malaikat gunung, ya Rasulullah, aku hancurkan mereka, aku timpakan mereka dengan gunung ini. Rasulullah bilang, lah, jangan kau lakukan itu. Aku tidak izinkan. Aku masih berharap lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang telah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Minta seperti orang optimis, meminta orang yang punya adab meminta kepada Allah. Ketika di hadapan kita gunung yang besar menghalangi kita dari tujuan kita, maka kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku sepasang kaki yang kuat, sepasang kaki yang kokoh untuk bisa mendaki gunung ini. Itu permintaan orang yang optimis. Dalam belajar agama, ujian hafalan segala macam, jangan, ya Allah berikan futuh laduni, ilmu laduni kayak Nabi Allah Khidir. Mimpi aja. Katanya botak 40 hari jadi fakih. Botak situ belajar kagak, fakih kagak. Ya, betul ya. Ada begitu istilah yang bilang mundur 40 hari jadi fakih. Ya kalau nggak belajar sama juga, mau mundur 100 kali lagi. Minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk bisa menjalankan semua ini. Sebagai seorang santri yang baik dan berprestasi dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua santri-santri yang telah menjadi penerus bagi Rasulullah SAW. Meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW seperti yang diniatkan oleh muassis pendiri Mahat ini, Kiai Haji Almarhum Kiai Haji Muhammad Mudarris, dan diteruskan oleh putranya Bapak Kiai Haji Muhammad Syarif Asyawali. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Allah kabulkan apa yang diniatkan oleh keduanya. Allah Subhanahu wa taala jadikan antum semua perhiasan mata, qurrata ain untuk almarhum muassis daripada pendiri Mahat ini, Kiai Haji Muhammad Mudarris, antum menjadi perhiasan mata beliau dan menjadi perhiasan matanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan seperti halnya malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini, kelak kita dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia bersama Nabi yang mulia dan orang-orang yang mulia. Di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi, fi alal firdaus ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa, dzalika fadlun min Allah wa kafa billahi alima. Mudah-mudahan dengan perkumpulan ini kelak kita
Waalaikumsalam